Pengunjung Mall Grand City Surabaya dikejutkan dengan ambrolnya atap mall. Beberapa material menimpa salah satu resto di lantai 4 mall dan sebagian besar material jatuh ke lantai dasar. Beruntung tidak ada korban atas peristiwa ini. Hasil investigasi sementara, ambrolnya atap disebabkan adanya rembesan air yang membuat atap rapuh karena pada malam sebelumnya kota Surabaya dilanda hujan deras. Dalam waktu 2 jam pihak mall melakukan pembersihan dan normalisasi area terdampak. Pihak mall juga memastikan peristiwa tidak berdampak pada operasional mall. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Warga RT 2 RW 12 Cilangkap Tapos, Kota Depok dikejutkan dengan keberadaan ular yang bersembunyi di mesin pompa air salah satu rumah. Ular berbisa itu diperkirakan memiliki panjang 1,5 meter. Warga kemudian berupaya mengevakuasi ular tersebut. Dari keterangan pemilik rumah, ular itu diduga masuk melalui saluran air saat kondisi hujan deras. Warga pun berhasil mengevakuasi ular kobra tersebut dalam waktu 1 jam. Keberadaan ular di permukiman warga ini bukan pertama kali terjadi. Ular biasanya masuk pada saat dilanda hujan deras. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diputuskan cinta, seorang gadis rayakan hari ulang tahunnya bersama petugas damkar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Perayaan ulang tahun itu pun viral. Selamat ulang tahun buat Mas Puput. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu. Ya, oke. Lilin ya. Oke. Merayakan momen berharga biasanya dikelilingi orang-orang terdekat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, seorang gadis asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Puput, justru memilih mendatangi petugas pemadam kebakaran untuk meminta dirayakan ulang tahunnya yang ke-22. Puput membawa kue ulang tahun ke kantor dinas pemadam kebakaran di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, usai diputuskan cintanya oleh sang kekasih tepat di malam hari ulang tahunnya. Menurut petugas dinas pemadam kebakaran, Puput datang dengan suasana hati yang sedih. Tak ingin momen hari ulang tahunnya tak berkesan, Puput pun mendatangi kantor dinas pemadam kebakaran untuk merayakan hari ulang tahunnya hingga viral di media sosial. Kedatangan Puput disambut 3 petugas pemadam yang sedang bersiaga sekitar pukul 8 malam. Berbekal kue ulang tahun yang dibawa Puput, ucapan selamat ulang tahun dan doa dari petugas pemadam kebakaran pun dijadikan momen berharga bagi Puput. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan umroh. Keberadaan terminal ini akan memudahkan jemaah mendapatkan stempel imigrasi dari otoritas Arab Saudi di bandara. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Terminal khusus haji dan umroh ini menggunakan jalur tersendiri untuk antrean di 10 konter imigrasi Arab Saudi yang sudah disiapkan. Di konter ini para jemaah haji bisa langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi. Stempel ini akan memudahkan jemaah ketika tiba di Arab Saudi karena tidak perlu lagi antre di konter imigrasi. Presiden Prabowo pun menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk terminal khusus haji dan umroh. Sebagai bangsa Indonesia kita bangga tentunya fasilitas ini bagus, modern, luas, nyaman. Revitalisasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji dan umroh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jukir melakukan aksi pemerasan pada pemilik mobil di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Sementara dari 50 kota Sumatera Barat, seorang pria mengaku sebagai tentara dan memeras sopir truk jutaan rupiah. Langsung Pak, memang langsung bayar Pak, semua juga langsung bayar.
Aksi oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesa di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesa masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan Kablut Parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di Kablut Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada monitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI, Polri, dan ASN, serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fingran Ayus melaporkan. RAM tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang Kenagarian, Tanjung Balin, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban dengan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang senilai Rp2 juta. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar utang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ratusan motor bodong diamankan polisi usai razia besar-besaran digelar di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Petamburan, Jakarta, seorang karyawan yang baru bekerja 6 bulan nekat mencuri hingga puluhan juta rupiah. Demi menghindari razia, pemilik motor tanpa plat nomor ini mendorong motornya melewati persawahan di Bangkalan. Untuk sementara waktu, motor-motor ini disembunyikan di hutan selama polisi menggelar razia besar-besaran. Selama seminggu ini, polisi fokus merazia di kawasan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan 10. Hasilnya 100 motor diamankan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan, bahkan beberapa diantaranya menggunakan plat nomor palsu. Kami di sini memiliki misi supaya Bangkalan ini bersih dari curanmor, supaya Bangkalan ini juga bersih namanya. Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes bahwasanya banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar dijual di wilayah Madura. Selain itu, saat razia, polisi juga mengamankan sejumlah pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko kue, Eko Samudra, ketahuan melakukan aksi pencurian bahan kue dari tempatnya bekerja di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Bahkan pelaku yang baru 6 bulan bekerja ini juga mengambil laptop, ponsel, serta uang majikannya. Pencurian dilakukan saat pemilik toko sedang pergi dan karyawan lain belum datang. Pelaku sempat kabur dan sempat berpapasan dengan teman kerjanya. Menurut saksi, pelaku berdalih akan membawa bahan-bahan kue ke rumah majikannya yang lain. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Butter dari berbagai macam merek
terus ada keju bola, kemudian ada uang tunai, handphone, sama laptop. Terus masih banyak lagi, cuma saya nggak tahu apa yang diambil di dalam kresek. Berarti kebanyakan bahan kue. Kebanyakan bahan kue yang mahal-mahal. Kira-kira kerugian ke berapa Pak? Kalau kerugian, kalau kita estimasi semuanya itu ada sekitar 50-an. Korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.